Pelak. Sebuah tamparan mendarat begitu saja di pipi Anek yang sedikit berbulu. Jenny yang sudah benar-benar geram secara refleks mengayunkan telapak tangannya saat Anek bicara kurang ajar seperti itu. Bukan saja menginjak harga dirinya, tetapi Anek juga berusaha memberi harapan palsu pada Ziel, putranya. Namun, walaupun demikian Jenny sontak membulatkan kedua matanya, karena Jenny merasa tak percaya kalau dirinya sudah menamparkan Anek. Tak jauh berbeda dengan Chaka dan Ziel, yang menonton aksi wanita cantik itu. Anek menelan ludahnya kasar, dia memegang pipinya yang terasa kebas dan panas, akibat tamparan maut Jenny. Baru pertama kali dia diperlakukan seperti ini oleh seorang wanita, dan akan dia pastikan Jenny membayar semuanya. Dia akan menjerat Jenny apapun caranya. Tuan. Tubuh Jenny membeku, dia masih berusaha mengumpulkan kesadaran. Dia benar-benar tidak sengaja. Dan yang paling cemas dengan keadaan Anek adalah Ziel. Dedi. Ziel segera turun dari tempat duduknya dan berdiri di depan Anek. Dad, are you okay? Mommy, kenapa Mommy memukul Dedi? Teriaknya marah. Bocah tampan itu memegang pipi orang yang dia panggil Dedi, hingga membuat Anek menjerit-jerit. Au, ini menyakitkan, boy. Momimu harus tanggung jawab. Ujarnya dengan ringisan yang membuat Ziel menatap iba. Pria kecil itu nampak berpikir sejenak, mencari ide agar ibunya mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Anek. Ziel menatap ke arah Jenny, dan Jenny sudah seperti diintimidasi oleh tatapan putranya sendiri. Mom, Dedi kesakitan dan itu semua gara-gara Mommy. Mommy harus mencium Dedi. Cetus Ziel, menatap ke arah ibunya meminta pertanggungjawaban atas apa yang menimpa Anek. Mendengar itu, Jenny mendelik. Apa-apaan putranya ini, kenapa malah menyuruhnya mencium pria aneh seperti Anek? Harusnya Ziel membela dia sebagai ibunya, karena dia tidak sengaja. Boy, apa yang kamu bicarakan? Jenny sedikit menarik tubuh Ziel, agar mendekat ke arahnya. Pipi Dedi sakit karena dipukul Mommy, bukankah kalau sakit harus dicium supaya cepat sembuh? Ujarnya sesuai dengan apa yang sering dilakukan oleh Jenny ketika anggota tubuhnya terluka, entah itu karena jatuh dari sepeda, atau teledor saat bermain. Jenny hendak menjawab ucapan putranya, tetapi fokus mereka teralihkan pada Anek yang lagi-lagi menjerit-jerit tidak karuan. Aduh. Ini benar-benar menyakitkan, aku rasa nanti siang aku tidak bisa makan, ujar Anek, memainkan drama agar Ziel senantiasa membelanya. Mendengar itu, luntur sudah rasa bersalah dalam diri Jenny. Dia yakin Anek sedang memanfaatkan putranya. Sialan memang, pria ini perlu dihajar. Jenny sudah mengepalkan tangannya, hendak bangkit dan memukul Anek tanpa segan, tetapi Ziel langsung menghentikan niatnya, bocah tampan itu memegangi lengan Jenny. Mommy mau apa? Ayo cepat cium Dedi, supaya Dedi cepat sembuh, nanti Dedi tidak bisa makan kalau sakit terus. Ujarnya sambil menunjuk Anek. Boy, dia itu. Au. Ziel, bisakah kamu bantu Dedi? Ucap Anek, membuat Ziel berlalu dari sisi Jenny dan berpindah ke hadapan pria tampan yang sedang berakting itu. Wai, Dad. Kamu butuh bantuan apa? Tanya Ziel. Anek mendekatkan mulutnya ke telinga Ziel untuk berbisik-bisik. Cepat suruh Mommy mencium Dedi, jangan buat dia bicara terus, Dedi sudah mau pingsan, boy. Mendengar itu, Ziel merasa terperangah. Dia mengangguk lalu ikut bisik-bisik pula, membuat Jenny memutar bola matanya jengah. Tenang, Dad. Ziel sedang berusaha, sebentar lagi Mommy pasti menciummu supaya Dedi cepat sembuh. Anek langsung mengacungkan jempolnya, sementara tangan yang satunya masih memegang pipi, agar Ziel percaya bahwa dia terluka. Jangan tanya apa yang dilakukan Chaka, dia hanya bisa menonton dari balik meja di sebelah mereka. Mommy, ayo cium Dedi. Mommy tidak boleh jadi anak nakal, ujar Ziel seperti seorang pria dewasa yang tengah memarahi anaknya. Dan Jenny sungguh menyesali pertemuannya dengan Anek. Kenapa tiba-tiba hidupnya dipenuhi emosi seperti ini?
Bahkan Ziel ikut-ikutan membuatnya jadi sakit kepala. Ziel, lebih baik kita pulang. No, sebelum Mommy mencium Daddy, Ziel tidak mau pulang. Tolak Ziel mentah-mentah sambil geleng-geleng kepala. Akan tetapi Jenny tidak mau melanjutkan drama gila ini. Dia meraih tangan Ziel hendak menariknya, tetapi Ziel justru meraung keras. Mommy, no. Jerit pria kecil itu semakin membuat Jenny frustasi. Dia ketar-ketir sendiri, karena sekarang dia menjadi pusat perhatian semua orang. Ular sialan. Sementara Anek tersenyum penuh kemenangan, dia mengedipkan salah satu matanya ke arah Jenny, membuat kebencian wanita itu semakin menggunung. Jenny menarik nafas dalam-dalam. Dia berjongkok dan menenangkan Ziel. Oke, Mommy cium Daddy, tapi setelah ini kita pulang, deal? Mendengar itu, Ziel langsung menghentikan tangisnya. Dia mengangguk cepat, setuju akan ketentuan yang Jenny berikan. Yang penting Daddy-nya sembuh sekarang. Jenny bangkit dan menyambar buku menu. Dia mendekat ke arah Anek, dan menutup wajahnya dengan wajah Anek menggunakan buku itu. Mommy kenapa ditutup? Tanya Ziel. Jenny mendonggak. Mommy malu, sayang. Ditutup boleh ya? Bujuk wanita itu, dan beruntungnya Ziel sama sekali tidak masalah. Jenny menghela nafas lega, dia mendekat ke arah wajah Anek, tetapi bukannya mencium wanita itu justru berbisik. Jangan harap aku akan menciummu. Dan berhenti menggunakan anakku untuk mencapai urusan pribadimu. Kap. Kecupan manis Anek berikan pada bibir wanita yang tengah mengancamnya. Pria itu sedikit memberinya sesapan, tanda perkenalan. Lagi pula bukankah mubazir jika Anek menyia-nyiakan kesempatan? Jenny sudah berada di dekatnya, lalu apalagi yang dia tunggu? Di saat wanita itu baru selesai bicara, Anek justru membalik wajahnya hingga kedua bibir itu langsung bertemu. Tubuh Jenny seketika membeku, dia seperti tersengat akibat tindakan Anek yang begitu tiba-tiba. Anek menatap Jenny dengan tatapan remeh, ingin memberitahu wanita satu ini, bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sementara Jenny mulai tersadar, dia melotot saat Anek menarik kedua sudut bibirnya. Jenny yang terkejut langsung menjauh dari tubuh Anek tanpa dia tahu ada kursi di belakangnya. Wanita itu menabrak kursi tersebut, dan berakhir terjengkang ke lantai sambil menutup mulutnya. Bajingan, bisa-bisanya dia menciumku lebih dulu. Pria ini benar-benar berbahaya, aku tidak boleh meremehkannya. Dia menatap Ziel yang terlihat terperangah, menatap ke arahnya yang terduduk di lantai dan diperhatikan oleh semua orang-orang. Memalukan. Mommy. Panggil Ziel, bocah tampan itu sontak mendekati Jenny dan membantu ibunya untuk berdiri. Wanita itu sudah tidak memiliki muka, sehingga dia ingin segera pergi dari sana. Ziel, ayo kita pulang. Ajak Jenny, dia menatap Anek sejenak, wajah pria gila itu bahkan tidak berdosa sama sekali, padahal Anek sudah mempermalukan dirinya. Jenny hanya bisa menatap geram, berharap esok dan seterusnya dia tidak akan lagi bertemu dengan orang seperti Anek. Mommy, kenapa? Mommy tidak apa-apa, sayang. Ayo sekarang kita pulang, Ziel sudah janji pada Mommy, ujar Jenny mengingatkan Ziel pada janjinya. Ziel mengangguk-anggukkan kepalanya. Tapi Ziel izin pada Daddy dulu ya. No, kita langsung pulang saja. Jenny segera menarik lengan Ziel, sebelum Anek kembali memperdaya putranya. Akan tetapi pria itu lagi-lagi menggagalkan langkahnya, padahal dia sudah berbalik dan siap untuk menghilang dari hadapan Anek. Tunggu. Tubuh Jenny seketika mandek begitu saja. Seperti instruksi dari Anek adalah sesuatu yang paten, yang harus dia patuhi. Anek mendekat ke arah Jenny dan Ziel, hingga mereka berhadapan. Anek tersenyum dan terlihat sangat menyebalkan di mata Jenny. Anek lebih dulu mengusap puncak kepala Ziel, dan mereka melakukan tos, seperti ayah dan anak sungguhan. Nona Jennifer Lawrence, terima kasih untuk waktunya hari ini. Aku tunggu besok jam 9 pagi untuk penandatanganan kontrak. Sampai jumpa. Aku suka ukuranmu. Ucap Anek seraya berkedip genit, lalu melangkah pergi, meninggalkan Jenny dengan mulutnya yang menganga.
Anek sempat tersenyum ke arah Ziel, tetapi begitu Jenny berbalik pria itu sudah melangkah jauh. Dan hal itu benar-benar ingin membuat Jenny memaki Anek habis-habisan. Anak conda sialan. Aku tidak akan pernah menerima pekerjaan itu, aku akan mencari perusahaan lain. Dan akan aku pastikan aku tidak akan pernah bertemu lagi denganmu. Camkan itu. Teriak Jenny sekuat tenaga, membuatnya kembali menjadi pusat perhatian. Nafas Jenny terengah-engah, dia menatap sekeliling yang terasa sangat sunyi. Krik, krik, krik. Sementara di sela-sela langkahnya Anek tersenyum, dia masih bisa mendengar ucapan Jenny, dia menoleh ke samping di mana Caka berada. Kamu percaya ucapannya? Dan Caka langsung menggelengkan kepala. Dia jelas tahu apa yang ada di otak bos gendengnya. Tidak sama sekali, Tuan. Anek terkekeh mendengar jawaban Caka. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Merasa puas bertemu wanita unik seperti Jenny. Kutunggu semangkamu, Jennifer Lawrence. Jenny senantiasa menggenggam tangan putranya. Dia berdiri di sisi jalan raya untuk mencari taksi, tetapi sebelum mendapatkannya, sebuah mobil hitam melintas dan berhenti tepat di depan mereka berdua. Wanita itu sontak saja mundur beberapa langkah. "Hello my dear, mau kuantar?" Tanyanya setelah menurunkan kaca mobil, dan orang itu adalah Anek. Dia menunjukkan senyum terbaik agar terlihat semakin tampan di mata Jenny. Namun, kini tidak lagi, Jenny sungguh sudah tidak memikirkan tampang Anek. Dia justru benci pria satu ini, ingin sekali dia meremas-remas wajah Anek lalu dia buang ke tempat sampah, agar dimakan kecoa. Jenny mencoba bersikap elegan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya secara perlahan. "Tidak," ujarnya lalu membuang muka, melihat ke arah lain. Sementara Ziel senantiasa memperhatikan interaksi keduanya. "Boy." Jenny langsung menarik tangan Ziel, agar pria kecil itu bersembunyi di belakang tubuhnya, menyelamatkan kepolosan bocah itu dari seorang Anek. Wanita cantik itu mendelik. "Aku bilang tidak perlu, pergilah dan jangan ganggu kami," cetus Jenny garang. Namun, apa yang dilakukan oleh Anek, dia justru terkekeh geli, seolah ucapan Jenny adalah sebuah lelucon yang lucu. "My dear, kita taruhan, besok ataupun lusa kamu akan bertemu lagi denganku. Karena kamu adalah wanitaku. Jadi jangan pernah berpikir untuk kabur, karena kemanapun kamu pergi, aku pasti bisa menemukanmu. See you, my Jenny oh Jenny." Anek berkedip genit, dan memberikan ciuman virtual, dan setelah itu kaca mobil itu tertutup. Kereta besi itu kembali melandas meninggalkan Jenny yang berpikir keras tentang apa yang akan direncanakan oleh Anek. "Takdirku kenapa sial begini? Julie, bosmu sungguh gila." Jenny terus merutuk dalam hati, mengepalkan tangannya kuat, tak sadar kalau ada tangan kecil yang dia genggam. "Au, Mommy." Tangan Ziel sakit, rengek Ziel merasakan nyeri karena tangannya seperti mau dipatahkan oleh ibunya. Mendengar itu, kewarasan Jenny langsung kembali. Dia menatap ke bawah sana, di mana Ziel tengah memegangi tangannya yang sempat dia genggam dengan sangat erat. Jenny merasa bersalah. "Boy, maafkan Mommy, Mommy tidak sengaja, sayang." Ziel tampak hampir menangis, tetapi melihat wajah ibunya yang sendu, dia menarik kembali air mata itu agar masuk kembali ke asalnya. "No problem, Mom. I'm okay." Jenny tersenyum lebar, dia mengusap puncak kepala Ziel dan memberikan kecupan singkat di sana. Sungguh dia beruntung memiliki anak yang pintar seperti Ziel, dan sampai kapanpun, pria kecil ini akan menjadi pria kesayangan Jenny. Meski kelak, Tuhan akan memberikan bayi yang tumbuh di rahimnya. Ziel, tetaplah putra terbaiknya. Sementara di bumi belahan lain, tepatnya di perusahaan Michael, pria itu sedang duduk bersandar di punggung kursi kebesarannya. Dia memandang ke arah jendela, sebuah pemandangan hiruk-pikuk ibu kota. Namun, lamunannya buyar, begitu seorang wanita cantik tiba-tiba mendudukkan diri di pangkuannya.
Michael menatap Laura, sekretaris sekaligus wanita simpanannya. Wanita yang sudah menemaninya hampir 2 tahun lebih, Michael berhasil menyimpan perselingkuhannya dengan rapih. Mike, sudahlah. Berhenti memikirkan wanita itu, dia itu tidak tahu diri sudah menghabiskan banyak uangmu, tapi kamu malah ditinggal pergi. Lagi pula tidak ada gunanya juga dia tinggal di sisimu kalau kerjaannya hanya mengurusi bocah kecil itu, ucap Laura, yang melihat wajah Michael akhir-akhir ini terlihat sendu, setelah pertengkarannya dengan Jenny. Dan hal tersebut membuat Laura merasa kesal, karena Michael jadi jarang memberinya perhatian. Laura melingkarkan kedua tangannya pada leher Michael, hingga pria itu mendonggak. Tapi aku masih mencintainya, Ra. Dia cinta pertamaku. Aku hanya kesal, karena waktunya lebih banyak dengan bocah sialan itu, daripada melayaniku. Laura menghela nafas, dia memainkan jarinya di dada Michael. Tapi kamu juga tidak lupa, kan? Kamu juga mencintaiku, Mike. Kamu tidak hanya ingin memilikinya, tetapi kamu juga menginginkan aku. Wanita itu semakin mendekatkan wajah keduanya. Benar apa yang dikatakan Laura, Michael memang egois, dia menginginkan keduanya. Dia tidak bisa melepas Jenny, tetapi dia juga tidak bisa meninggalkan Laura begitu saja. Kita bermain saja ya. Bisik Laura tepat di telinga Michael, hingga akhirnya Michael jatuh kembali pada permainan kekasihnya. Siang yang panas, sepanas kegiatan yang tengah membara di antara keduanya.